Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrun dengan NIM E1A1200005. Saya angkatan 2020, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Saluleo Kendari. Dengan adanya tugas mata kuliah metodologi penelitian, saya mengambil judul proposal yaitu analisa off-street parking pada ruas jalan dengan studi kasus area depan Pasar Panjang Kendari. Untuk di bab 1, saya membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan hipotesis. Di latar belakang saya membahas tentang kendaraan, di mana kendaraan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia di dalamnya, terutama kawasan yang memiliki persentase yang tinggi atas kegiatan komersial dan jasa. Tingginya intensitas aktivitas di kawasan pusat kota akan memberikan pengaruh terhadap tarikan pergerakan kendaraan bermotor yang besar pada jaringan jalan sekitarnya. Akibatnya banyak pengunjung yang menggunakan kendaraan dengan berbagai kepentingan berkonsentrasi dan menggunakan tempat parkir di dalamnya. Kemudian parkiran juga merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya parkir di tempat di mana tempat tersebut mudah dicapai karena konsentrasi tujuan perjalanan lebih tinggi daripada tempat asal perjalanan, maka biasanya akan menimbulkan permasalahan di tempat tujuan perjalanan, khususnya pada lahan parkiran tersedia. Untuk parkir di daerah Pasar Panjang terbagi atas dua tempat parkir, yaitu parkir dalam kawasan pasar dan parkir di luar badan jalan atau off-street parking. Masuk di rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana karakteristik parkir di luar badan jalan atau off-street parking pada Pasar Panjang Kendari. Kemudian yang kedua, berapa kebutuhan ruang parkir yang harus disediakan untuk menampung kendaraan yang parkir di luar badan jalan atau off-street parking pada Pasar Panjang Kendari. Kemudian yang ketiga, bagaimana pola sudut parkir yang tepat digunakan untuk menampung kendaraan yang parkir di luar badan jalan off-street parking pada Pasar Panjang Kendari. Kemudian tujuan yang pertama yaitu menentukan karakteristik parkir di luar badan jalan atau off-street parking pada Pasar Panjang Kendari. Kemudian yang kedua, menentukan kebutuhan ruang parkir yang harus disediakan untuk menampung kendaraan yang parkir di luar badan jalan atau off-street parking pada Pasar Panjang Kendari. Kemudian yang ketiga, menentukan bentuk pola sudut parkir yang tepat digunakan untuk menampung kendaraan yang parkir di luar badan jalan atau off-street parking pada Pasar Panjang Kendari. Masuk di manfaat yang pertama yaitu mahasiswa dapat menganalisa dan mengevaluasi perparkiran sehingga dapat menentukan kebutuhan ruang parkir yang harus disediakan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat merencanakan bentuk pemodelan parkir yang tepat berdasarkan kondisi dan luasan lahan parkir yang ada yang dapat digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan sebagai referensi untuk evaluasi perparkiran yang sejenis. Untuk hipotesisnya, mungkin kurangnya lahan parkir area Pasar Panjang apabila kapasitas kendaraan parkir yang cukup besar. Kendaraan parkir yang cukup besar. Kemudian masuk di bab 2 atau tinjauan pustaka yang saya bahas yaitu tentang definisi parkir, karakteristik kendaraan, karakteristik parkir, off-street parking, dan sistem parkir.
di definisi parkir, yaitu setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri di tempat parkir. Kemudian, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu, baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak. Kemudian parkir juga memiliki keterkaitan dengan sistem transportasi dan memiliki peranan penting pada suatu kawasan. Kaitan parkir dengan sistem transportasi yaitu parkir merupakan salah satu sarana yang tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi jalan raya secara keseluruhan. Kemudian dengan meningkatnya penduduk suatu kota akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan melakukan berbagai macam kegiatan. Kemudian kebanyakan penduduk di kota-kota besar melakukan kegiatan atau berpergian dengan menggunakan kendaraan pribadi, sehingga secara tidak langsung diperlukan jumlah lahan parkir yang memadai. Kemudian peranan parkir memegang peranan penting pada suatu kawasan tertentu, terutama pada daerah perkotaan. Ketiadaan pelantaran parkir berakibat akan mengurangi lebar efektif jalan dikarenakan kendaraan akan parkir di pinggir jalan, naik ke bahu jalan atau menyerobot sebagian kaki lima atau trotoar, sehingga jelas mengurangi daya tampung jalan tersebut. Selanjutnya karakteristik kendaraan, di mana di sini kendaraan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama kendaraan ringan dan yang kedua kendaraan sepeda motor. Ini dua jenis kendaraan yang sering melakukan aktivitas parkir di daerah pasar. Untuk karakteristik parkir merupakan sifat-sifat dasar yang memberikan penilaian terhadap pelayanan parkir dan permasalahan parkir yang terjadi pada daerah studi. Yang pertama yaitu volume parkir. Volume parkir adalah jumlah keseluruhan kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir dan biasanya dihitung dalam kendaraan yang parkir dalam satu hari. Kemudian yang kedua, akumulasi parkir, itu adalah jumlah total dari kendaraan yang parkir selama periode tertentu. Kemudian yang ketiga, durasi parkir. Durasi parkir adalah rata-rata lama waktu yang dipakai setiap kendaraan untuk berhenti pada suatu parkir. Kemudian yang keempat, kapasitas parkir. Kapasitas parkir merupakan kemampuan maksimum ruang parkir dalam menampung kendaraan. Nah, kemudian dalam hal ini adalah volume kendaraan pemakai fasilitas parkir tersebut. Kendaraan pemakai fasilitas parkir ditinjau dari prosesnya, yaitu datang, berdiam diri atau parkir, dan pergi meninggalkan fasilitas parkir. Kemudian yang kelima yaitu indeks parkir adalah perbandingan antara akumulasi parkir dengan kapasitas parkir. Kemudian yang keenam, parking turnover. Parking turnover atau pergantian parkir adalah menunjukkan tingkat penggunaan ruang parkir yang diperoleh dengan mengimbangi volume parkir dengan jumlah ruang parkir untuk periode waktu tertentu. Kemudian penyediaan parkir. Penyediaan parkir yaitu kemampuan penyediaan parkir atau batas ukuran banyaknya kendaraan yang dapat ditampung selama periode waktu tertentu atau selama waktu survei. Kemudian yang ke-8, ruang parkir. Ruang parkir biasanya merupakan jumlah
tempat yang dibutuhkan untuk menampung kendaraan yang membutuhkan parkir berdasarkan fasilitas dan fungsi dari sebuah tata guna lahan. Untuk mengetahui kebutuhan parkir pada suatu kawasan tersebut dahulu perlu diketahui tujuan dan dari pemarkir. Off-street parking. Off-street parking atau parkir di luar badan jalan, yaitu parkir yang lokasi penempatan kendaraannya tidak berada di badan jalan. Sistem parkir ini dapat berupa pelantaran atau taman parkir dan bangunan bertingkat, khususnya parkir. Untuk manajemen parkir, di sini manajemen adalah suatu proses mengolah, mengorganisir, dan melakukan pelaksanaan dari suatu kegiatan. Jika dikaitkan dengan lalu lintas dan parkir, maka dalam manajemen diharapkan agar lalu lintas dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan ekonomis. Selanjutnya, manajemen sistem parkir, baik di badan jalan maupun di luar badan jalan, merupakan hal penting untuk mengendalikan lalu lintas, agar kemacetan, polusi, dan kebisingan dapat ditekan sambil meningkatkan standar lingkungan. Kemudian manajemen sistem parkir ditempuh melalui suatu kombinasi atas pembatasan ruang, waktu, dan biaya. Manajemen waktu dan biaya berkaitan dengan usaha untuk menyeimbangkan kebutuhan dengan menyediakan dan pembayaran kembali atau investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan. Masuk di bab 3 atau metode penelitian. Yang pertama yaitu studi pendahuluan. Studi pendahuluan di sini terbagi dua, yaitu studi lapangan dan studi pustaka, di mana studi lapangan dilakukan secara langsung ke objek penelitian, yaitu parkiran di sekitar pasar Panjang Kendari. Kemudian studi pustaka yaitu dilakukan untuk mengetahui landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, sehingga diharapkan tugas ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan dengan maksud untuk mengetahui masalah yang terjadi pada lokasi penelitian. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer pada lokasi penelitian dengan melibatkan sejumlah orang sebagai tenaga surveyor. Yang ketiga, pengolahan data. Pengolahan data dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan data untuk menentukan tata letak parkir yang tepat atau yang baik pada luar badan jalan atau street parking di kawasan pasar Panjang Kendari. Kemudian analisa data. Analisa data dilakukan setelah dilakukan pengolahan data, maka analisa data dapat dilakukan dengan cara mengatur tata letak parkir yang baik di lokasi penelitian. Yang kedua, inventarisasi ruang parkir untuk mengetahui jumlah parkir yang tersedia agar mampu menampung kapasitas parkir kendaraan yang ada. Kemudian yang ketiga, menganalisa pemakaian ruang parkir dan mengetahui karakteristik parkir pada lokasi penelitian. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran merupakan tahapan terakhir di dalam melakukan penelitian. Dari kesimpulan tersebut kita dapat mengetahui tata letak parkir yang baik pada luar badan jalan off-street parking pada lokasi penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.